Rapat Banggar kemarin, pertama Banggar telah mensepakati anggaran di DPRD itu direfocusing beberapa kegiatan. Pertama kegiatan bintek, yang kedua kegiatan kunjungan dalam rangka LKPJ. Kunjungan dalam rangka LKPJ itu ada kunjungan dalam provinsi, kunjungan luar provinsi, kunjungan konsultasi ke Jakarta. 3 kunjungan ditambah bintek itu jumlahnya kurang lebih 1,2 miliar. Anggaran itu direfocusing kepada penanganan dampak COVID-19. Dan kita bersepakat berharap agar itu silahkan oleh pemerintah daerah dialokasikan untuk sembako dan dibagikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Kali ini kita sudah bersepakat bahwa sembako yang dilahirkan dari anggaran itu sepenuhnya penanganannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi kita tidak ikut campur, mau diberikan apa, jadinya berapa bungkus atau berapa paket, kepada siapa diberikannya, itu sepenuhnya diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan data yang sudah ada di pemerintah daerah. Kemudian menjamin Pak datanya itu valid, tidak tumpang tindih dengan PKH ataupun BR. Nah, itu lain lagi, nanti saya sampaikan. Kemudian yang kedua yang disepakati adalah bahwa sesuai dengan surat Bupati yang dikirim kepada seluruh SKPD termasuk kepada Sekretariat DPRD, bahwa anggaran DPRD itu anggaran seluruh SKPD sebenarnya termasuk DPRD itu dipotong 6% untuk penanganan 6% dari akumulasi dari total untuk penanganan COVID-19. Dan kemarin sudah dibahas oleh Banggar dan kita sudah sepakat 6% itu kurang lebih 1,17 miliar. 1.170 juta lah kurang lebih seperti itu. Dan itu kita sudah sepakati, silakan oleh Sekretariat DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah daerah alokasi itu. Itu yang kedua. Kemudian dalam rapat Badan Anggaran kemarin juga disepakati bahwa karena masyarakat termasuk kita sebenarnya banyak bertanya soal penanganan COVID-19 baik dari aspek medis kesehatan maupun dari aspek sosial, kemudian juga bahkan dari aspek ekonomi, yang di dalamnya adalah soal bagaimana penanganan dampak COVID-19, termasuk adalah pembagian sembako dan lain sebagainya. Maka kami di DPRD Banggar bersepakat agar kita akan mengundang tim anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pembahasan atau pembicaraan soal penanganan COVID, anggaran penanganan COVID. Dan itu juga salah satunya didorong oleh hasil telekonferensi pemerintah beberapa bupati se-Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri, yang salah satu hasilnya adalah Kabupaten Kuningan termasuk kabupaten yang menurut Kementerian Dalam Negeri belum mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial JPS. Padahal itu bagian yang harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan soal untuk kehidupan sehari-harinya, sembako dan seterusnya. Nah, atas motivasi itulah lalu kemudian kita bersepakat kita akan minta penjelasan tim anggaran pemerintah daerah soal anggaran yang sudah dialokasikan. Waktu pertama kali pemerintah daerah menyampaikan kepada DPRD itu 18,6 miliar.
Kemarin pada saat rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah berubah lagi menjadi kurang lebih 34 miliar. Nah, kita ingin ada penjelasan dan konkret, jelas, agar ini juga bisa dijadikan salah satu item untuk dasar pengawasan kita di DPRD dalam penanganan COVID dan penanganan dampak COVID itu sendiri. Terkait dengan tadi agar tidak terjadi tumpang tindihnya antara penerima PKH. Ya. Gitu. Nah, itu juga pada akhirnya kita akan minta kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah secara transparan menyampaikan kepada masyarakat, kepada stakeholder bahwa di Kabupaten Kuningan ini sebenarnya ada berapa penerima PKH, ada berapa penerima BPNT, ada berapa penerima bantuan dari provinsi, ada berapa penerima bantuan dari Inpres, kan ada instruksi presiden itu, ya. Ada penerima bantuan dari Inpres, ada berapa penerima bantuan dari pemerintah daerah. Nah, ini kita ingin minta gambaran yang jelas, data yang jelas, sehingga lalu kemudian tidak muncul persoalan-persoalan di masyarakat yang kali ini kita dengar bersama. Kemarin saya mendengar ada aparatur desa yang marah karena difitnah oleh orang tertentu, gitu kan, bahwa bantuan sudah datang tapi bantuannya dimakan oleh aparatur, katanya begitu, sampai diperkarakan dan seterusnya. Nah, ini kan harus kita antisipasi yang seperti ini. Jadi kan ilustrasi harus kita antisipasi sehingga dengan transparansi data yang ada, publik tahu, masyarakat tahu lewat media apapun kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini kan akan semakin mengurangi persoalan akibat dari COVID-19. Menurut Pak Haji, anggaran 34 itu cukup nggak, Pak? Ya, makanya itu kita akan mengundang TAPD untuk lalu kemudian kita minta penjelasan. 34 miliar itu untuk aspek medisnya ada berapa? APD berapa? Obat-obatan misalnya berapa? Termasuk mungkin yang lainnya terkait dengan kesehatan. Kita juga akan minta penjelasan soal peruntukan sembako misalnya. Dengan kalkulasi seperti apa? Jadi jelas subsektornya. Kalau pembelian rumah sakit mah nggak masalah ya, Pak? Sampai hari ini kita belum mendalami secara serius soal pembelian rumah sakit. Kenapa? Hari ini kita bicara soal saat ini kita lebih fokus bicara soal bagaimana penanganan COVID dan bagaimana penanganan dampak COVID. Kenapa saya berpikir bahwa terkait dengan soal pembelian rumah sakit ini tidak dulu diseriusi, karena juga menurut saya masih ada ruang-ruang lain yang bisa kita gunakan untuk nanti bertanya kepada pemerintah. Masih ada kesempatan kan, penggunaan anggaran ini kan hari ini digunakan, besok masih punya kesempatan untuk kita melakukan pengawasan dan evaluasi. Jadi masih ada ruang-ruang yang apakah pembelian rumah sakit itu menurut kacamata pemerintah itu adalah sesuatu yang sangat baik atau bagaimana ya, nanti dalam evaluasi. Oke. Gitu. Sip.